Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair, selamat sore. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, untuk hari ini saya akan membacakan fikih Islam tentang zakatul fitri, yaitu zakat fitrah. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri, zakat fitrah. Ta'rifu zakatil fitri, definisi dari zakat fitrah. Hiya qadru mu'ayyinin minal mal, yaitu jumlah harta yang ditentukan. Yajibu ikhrajuhu inda ghurubi syamsi akhiri yaum min ayyami Ramadan. Dan wajib dikeluarkan zakat fitrah ini yaitu mulai terbenamnya matahari, ya ini wajibnya, yaitu mulai terbenamnya matahari akhir hari di bulan Ramadan. Bisyurutin muayyanin, dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. An kulli mukallafin wa man talzamahu nafaqatuhu. Nah, ini wajib bagi setiap orang yang mukallaf dan bagi orang yang wajib ditanggungnya. Seperti kalau suami berarti dia wajib menanggung istrinya, anaknya. Wasumiyat bidalika, dan disebut dengan itu zakat fitrah, li'annaha tajibu inda fataran nas min saumi Ramadan. Disebut dengan zakat fitrah karena wajib mengeluarkan zakat ini ketika orang-orang itu sudah berbuka, fatoro. Fatoro itu berbuka puasa. Sudah selesai puasanya. Min saumi Ramadan, dari puasa Ramadan. Wa tusamma zakatul badan, disebut juga dengan zakat badan. Li'annaha tahratul lisoim minar rafas. Karena ya zakat fitrah ini, zakat badan ini akan mensucikan orang yang puasa dari sifat-sifat kotornya, dari perkataan kotor, dari segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita katakan. Nah, itu adalah termasuk mensucikan badan kita. Zakat fitrah. Wa hukmuha wajibatun. Hukum zakat fitrah itu wajib. Wal aslu fi wujubiha riwayah Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan asli ya, ini diwajibkan. Juga ada riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah farada zakatul fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin. Jadi Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah ini dari Ramadan, ya setelah puasa Ramadan diwajibkan pada semua manusia untuk mengeluarkan zakat pada masa itu ya. Itu takarannya 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Bagi setiap orang mukallaf, baik dia merdeka atau seorang budak, itu wajib zakat fitrah. Dakarin au unsa minal muslimin, baik laki-laki atau perempuan dari orang-orang muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya
Syurutu wujubi zakat, syarat wajib zakat. Apa saja syarat wajib zakat? Baik. Tajibu zakatul fitri bisalah satu syurutin. Wajib zakat fitrah ya dengan 3 syarat. Apa saja 3 syarat itu? Yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli wujubi mutalabah fid dunya. Maka tidak wajib bagi orang yang kafir asli ya. Kafir asli dari kecilnya, kafir wajib tuntutan di dunia. Nah, nanti di akhirat ada tuntutannya sendiri. Selanjutnya, syarat wajib zakat yang kedua yaitu ghurubu syamsi akhiri yaumi Ramadan, yaitu terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan. Faman mata ba'da ghurubi dalikal yaum, maka siapa yang meninggal setelah terbenamnya hari itu, ya, terbenam matahari, wajabat zakatul fitri anhu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya meninggal ketika malam takbir, nah, dia maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan? Walinya yang mengeluarkan. Sawa'un mata ba'da an tamakkana min ikhrajiha. Sama. Ketika dia mati, ya ketika dia mati itu dalam keadaan mampu untuk berzakat, maka dia wajib zakat. Ammata qablahu, atau dia meninggal sebelumnya, jadi dia ketika meninggal itu sebelum terbenamnya matahari, puasa ke-30 meninggal, maka dia juga wajib zakat fitrah. Bikhilafin man wulida ba'dahu, beda bagi seorang bayi yang lahir setelahnya, ya. Waman mata qabla ghuru waman mata qabla ghurubi syamsihi lam tajib fi haqqihi. Nah, siapa yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka tidak wajib zakat fitrah dalam haknya. Bi khilafin man wulida qablahu, lain dengan seorang anak yang lahir sebelumnya. Jadi jika bayi lahir sebelum matahari terbenam, ketika dia lahir itu waktu malam takbiran, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Bayi, siapa yang mengeluarkan? Walinya. Dia lahir ketika sebelum sholat Idul Fitri, itu juga wajib mengeluarkan zakat. Ya. Seorang bayi ketika barusan lahir pada setelah fajar, ya, setelah subuh, sebelum sholat id dia lahir, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan? Walinya. Kalau orang meninggal, ya ini kan hukum wajibnya itu sebelum terbenamnya matahari, jadi sebelum takbiran. Kalau orang meninggal sebelum takbiran, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ketika dia meninggal waktu telah terbenamnya matahari, ya setelah puasa yang terakhir itu, setelah maghrib misalnya, dia belum mengeluarkan zakat dan dia meninggal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Gitu ya. Jadi hukum wajibnya itu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Itu ya, semoga bisa dipahami. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ayyujad ladaihi fadlun minal mal. Hendaklah dia itu mempunyai lebihan harta.
yazidu an qutihi wa quti iyalihi fi yaumil 'idi wa lailatihi. Jadi ada bekal makanan untuk dia dan keluarganya pada malam Idul Fitri. Pada pagi dan malamnya Idul Fitri. Ketika ada makanan, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ketika tidak ada makanan, cuma ada sedikit cukup untuk Idul Fitri dan malamnya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Wa an maskanin, dan juga ada tempat tinggal. Wa khodam in kana bihajatin ilaihi, dan ada khodam atau pembantu jika memang dia membutuhkannya. Falau kana maluhu la yakfi li nafaqati yaumil 'id wa lailatihi binisbah lahu wa liman tajibu 'alaihi nafaqatuhum lam talzamahu zakatul fitri. Nah, ketika hartanya tidak mencukupinya dan untuk menafkahi keluarganya pada hari Idul Fitri dan malamnya itu tidak cukup, ya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitri karena hartanya tidak cukup untuk digunakan makan dirinya dan keluarganya pada pagi dan malam Idul Fitri. Pagi ya, pagi sholat Id dan malam sholat Id. Ketika tidak ada harta sama sekali, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalaupun ada cukup untuk pagi dan malam Idul Fitri, itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Itu ya. Walau kana ladaihi malun yakfi yaumil 'id wa lailatihi walakinnahu la yakfi lima ba'da dzalik tajibu 'alaihi zakat. Nah, ketika wala ibrata bima ba'da yaumil 'id wa lailatihi. Nah, dan tetapi ketika tidak cukup tidak cukup setelahnya, jadi setelah Idul Fitri itu nggak dihitung ya, nggak dihitung. Misalnya ada jatah untuk 2 hari ya, Idul Fitri, 1 Syawal dan 2 Syawal. Nah, itu hartanya pas-pasan. Ini untuk 1 Syawal dan tanggal 2 Syawal, pas-pasan. Maka untuk yang tanggal 2 Syawal ini tidak dihitung, maka dia wajib mengeluarkan zakat terlebih dahulu. Ya. Jadi yang penting ada pada tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 Syawalnya tidak dihitung. Itu ya. Fayajibu 'ala man tawaffarat, ya, saya lanjutkan. Fayajibu 'ala man tawaffarat ladaihi hadhihi syara'id salasah, dan bagi yang sudah mencukupi 3 syarat ini, ayakhruja zakatul fitri an nafsihi, hendaklah dia mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya sendiri yang pertama. Wa amman talzamahu nafaqatuhum, dan mengeluarkan bagi orang yang wajib untuk dinafkahi. Ka usulihi wa furu'ihi wa zaujatihi, ya, seperti keluarganya dan istrinya, gitu ya. Wala tajza az-zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal abi nafaqatuhu kabaligin. Jadi tidak cukup ketika seorang ayah itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh, ya. Karena kalau sudah baligh itu orang tua sudah tidak wajib menafkahi, ya. Ida adaha anhu abuhu illa ida udina lahu fi ikhraji fitratihi. Jadi seorang ayah ketika akan mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh, maka wajib izin dulu pada anaknya. Ya, misalnya saya mempunyai anak yang sudah baligh. Ya, kalau perempuan berarti sudah haid ya, kalau laki-laki sudah mimpi basah.
Jadi ketika seorang anak ini sudah balik, maka orang tua sudah tidak wajib menafkahi. Jadi orang tua nggak boleh langsung mengeluarkan zakat fitrah tanpa izin anaknya, harus minta izin anaknya dulu. Kamu bisa mengeluarkan zakat fitri atau dengan halus ya, nak, ini bapak akan mengeluarkan zakat fitrah untuk kamu. Itu dengan izin seperti itu saja sudah cukup. Bapak akan mengeluarkan zakat fitrah untuk kamu. Oh iya pak, berarti sudah diizini. Gitu ya. Wa ammal ibnu ghairul baligh dzakaran kana au unsa fala yushtaratu idnuhu. Adapun seorang anak yang belum balik, baik laki-laki atau perempuan, maka tidak disyaratkan izinnya. Izin kepada anak tersebut ketika mengeluarkan zakatnya. Wa kadzalika zaujatu wa kullaman talzamahu nafaqatuhum. Nah, sama begitu juga seorang istri dan semua anggota keluarga yang wajib dinafkahinya. Ya, jadi kalau memang wajib dinafkahinya, boleh langsung dikeluarkan zakatnya. Kalau anak sudah balik, itu sudah tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Itu ya. Selanjutnya, faida aisara bi syai'in la yakfi an jami'i aqaribihi alladhi yukallifun binafaqatihim. Nah, ketika tidak cukup mengeluarkan zakat fitrah untuk semua ya keluarga yang dia nafkahi, maka urutannya qaddima nafsuhu, didahulukan dirinya dulu. Summa zaujatuhu, kemudian istrinya. Fawaladihi shaghir, kemudian anak kecilnya. Fa'abahu, kemudian ayahnya. Fa'ummuhu, kemudian ibunya. Fawaladahul kabir al-ajiz anil kasab, kemudian anaknya yang belum bekerja, yang sulit bekerja itu ya. Jadi untuk anak yang balik itu terakhir, ketika sudah selesai semua yang sudah wajib dinafkahi. Itu ya. Selanjutnya ini jinsul zakatil fitrati wa qadriha, jenis zakat fitrah dan kadarnya. Zakatul fitri hiya sa'un min ghalibi qutil baladi alladhi yuqimu fihi al-mukallaf. Zakat fitrah yaitu satu sok dari makanan pokok negara tersebut yang dia mukimi di situ bagi orang yang wajib zakat, yaitu orang mukallaf. Wa yajzi'ul jinsul a'la 'anil adna alladhi huwa ghalaba qutil baladi lal aqsu. Ya, jadi jenis zakat fitrah ini yang tertinggi atau terendah itu adalah makanan pokok negara tersebut, bukan sebaliknya. Walakinna ghalaba qutil baladi afdol. Ya, tapi makanan pokok negara tersebut yang digunakan untuk zakat itu adalah afdol, lebih utama. Ya. Bidalilin, dengan dalil riwayah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dengan dalil riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an minat ta'am. Kunna, kita keluar pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari fitri, pada hari Idul Fitri. Kita mengeluarkan apa? So'an min ta'amin, satu sok dari makanan. Wa kana ta'amuna, adapun makanan kita, asyair, ada yang berupa gandum, wazabit, ada yang berupa kismis wal aqid, ada yang berupa susu kering, wat tamar, dan ada yang berupa kurma. Rawahul Bukhari. Jadi zakat fitrah itu adalah makanan pokok negara tersebut. Satu sok. Nah, berapa satu sok itu?
Wasa'u alladzi kana yasta'miluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun satu sa' yang digunakan oleh masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama huwa ibarat an arba'ati amdadin. Satu sa' itu diibaratkan 4 mud. Wa huwa ma yusawi halian, yaitu sama dengan 2,75 kilo. 2,75 kilo. 3 kilo kurang sedikit ya. Wa fi madhabil Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i, annahu la tajzi al-qimah. Tidak boleh zakat dengan qimah, dengan nilai, dengan uang. Bal la budda min ikhrajiha qutan min ghalabi aqwati dalikal balad. Menurut Imam Syafi'i itu ya, wajib mengeluarkan zakat itu dengan makanan pokok negara tersebut. Fa idza kana ghalaba quti baladina al-yaum, adapun makanan pokok negara kita saat ini huwa arruz, yaitu beras. Fa inna zakatal fitri 'ani syakhsil wahid, maka zakat fitrah pada satu orang tusawi 2,75 kilo beras. 2,75 kilo beras ya. Kalaupun lebih 3 kilo itu adalah untuk sedekah. Lebih baik lebih ya, karena lebihnya untuk sedekah. Walakin Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani yaqulu, berkata, fil matni syarif, dalam kitabnya Matan Asy-Syarif, bijawazi, boleh ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah, bil qimah, dengan uang, yaitu uang senilai dengan makanan pokok negara tersebut. Gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, awqatu ikhraji zakatil fitri, waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Awqatu ikhraji zakatil fitri khamsah. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 ya. Ada 4 di sini ya. Yang pertama, waktu wujub, yaitu waktu wajib. Innahu yubda'u bihurubi syamsi akhiri ayyami Ramadan. Waktu wajibnya itu dimulai dari tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan. Bi ayyakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub 'inda ghurubi syamsi lailatul 'idi. Jadi orang yang masih hidup pada masa itu ya, mulai dari tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Kemudian yang kedua, waktu fadilah, waktu yang utama. Wa huwa yaumul 'id, yaitu hari Id, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, wa qabla sholatil 'id, dan sebelum salat Id. Wal afdalu ba'da sholatil fajri, dan lebih utama itu setelah salat fajar. Waktu yang ketiga, waktun karoha, waktu yang dimakruhkan. Wa huwa ayu akhiraz zakat an sholatil 'id ila nihayati yaumil 'id. Makruh ya, dia mengakhirkan zakat fitrah hingga selesai sholat Id. Ini makruh sekali. Kemudian yang keempat, waktu hurma, waktu haram. Wa huwa ta'khiruha an yaumil 'id, mengakhirkan zakat fitrah dari hari Id. Jadi dia sholat dulu, santai-santai dulu, kemudian mengeluarkan zakat, itu adalah waktu haram. Fa in akhiruha anhu asimun walazim ahul qada. Ketika dia mengakhirkan zakat fitrah ya, maka dia berdosa dan dia wajib mengqadanya. Illa li'udrin, kecuali udzur.
ka ghaibati malihi awil mustahaqqin, seperti tidak adanya hartanya atau tidak bertemu dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, yukra'u inda daf'iz zakati wa akhdhiha, apa yang dibaca ketika membayar zakat dan mengambilnya. Wa yustahabbu liman akhadha zakat, dan disunahkan bagi orang yang mengambil zakat ayyadawa indal akhid, hendaklah mendoakan ketika mengambil zakat tersebut. Doanya apa? Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberi ganjaran kepadamu pada sesuatu yang engkau berikan dan menjadikan harta itu suci, wa baraka, dan memberkahi apa yang kamu sisakan, apa yang ada pada hartamu. Gitu ya. Ya, itu jadi untuk orang yang mengambil zakat, ya, doanya ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberi ganjaran pada yang kau berikan dan menjadikan harta ini suci bagimu dan memberkahi harta yang masih ada padamu. Selanjutnya, wa yustahabbu aidan liman daf'i zakat, dan disunahkan juga bagi orang yang membayar zakat ayyaqula, untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Alhamdulillah, banyak sekali ini tadi tentang zakat fitrah, baik definisi dan syarat-syaratnya. Kemudian jenis zakat fitrah dan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah serta doa zakat fitrah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.